Bang, cara giring merpati itu cukup pakai jamu aja sehari atau 2 jam itu bisa giring dengan keras. Itu bener nggak sih? Nah gini teman-teman, jadi untuk menggiringkan merpati itu tanpa jamu pun merpati itu udah memang bawaan atau karakter si merpatinya. Jadi semua merpati itu saya kasih tahu lagi, semua merpati itu bisa giring. Jenis merpati apapun bisa giring ya teman-teman. Baik merpati hias, merpati pos, atau merpati lainnya. Tetapi itu tingkat kegiringannya tentunya berbeda-beda. Dilihat lagi dari jenis merpatinya. Jadi yang namanya obat itu hanya memicu atau mendongkrak birahi saja untuk mempercepat proses giring. Sebenarnya tanpa obat, tanpa jamu pun merpati semuanya bisa giring ketika merpatinya mau bertelur atau si betinanya ini sudah mengandung telur. Jadi untuk menggiringkan merpati teman-teman bisa cek video-video saya sebelum-sebelumnya itu. Saya sudah banyak sekali membahas cara menggiringkan merpati yang benar. Jadi ada yang memakai kardus, memakai apapun, enggak pakai apa-apapun dia bisa giring keras. Makanya di video-video saya itu saya selalu menegaskan itu untuk giring merpati itu secara normal itu kalau yang dirawat itu paling lama itu 1 minggu. Paling lama itu merpati giring. Nah, paling cepatnya ya tergantung dari si merpatinya. Nah, di sini kebetulan ada nih si raja pukul, baru saja saya habis cabut telur malam minggu. Nah, sekarang hari Senin. Di sini juga ada tuh, teman-teman bisa lihat ada si Playboy. Terus kita ke sini. Di sini ada QQ. Nah, di sini ada putra petir. Nah, di sini saya akan kasih tahu teman-teman lagi ya, sekali lagi nih, posisi pagupon ini tidak tertutup semuanya ya teman-teman tuh, baik yang di bawah, nah di atas tuh terbuka, nah ini terbuka, nah itu juga terbuka, bawah terbuka, tujuannya membuang ingatan ketika merpati itu mengerami telur. Nah ini ada si raja pukul nih teman-teman, ini baru saya giringkan. Nah tuh, oke. Responnya seperti apa? Dia sudah giring walaupun baru 1 hari. Cuman kan giringnya seperti ini. Nah, kadang giringnya juga masih agak jelek lah. Masih dibilang katakan jelek. Ini namanya kalau seperti ini namanya baru angkat giringan, teman-teman. Nah, terus lanjut ke Playboy. Nah, di sini Playboy ini merpati piikan, baru pertama kali bertelur. Nah, ini hari pertama saya giringkan setelah cabut telur. Nah, ini juga posisinya ada di luar, teman-teman. Ini sarangnya sudah saya masukkan. Nah, kalau teman-teman yang belum paham cara bongkar telur, kemarin saya sudah buat videonya. Silahkan tonton saja dulu biar paham. Oke. Nah, kita lihat reaksi si Playboy. Giring gak nih? Oke, giring. Wah, ini lebih keras dari raja pukul ternyata. Loh. Ini harinya sama ya, teman-teman. Nah, sip. Saya simpen di sini dulu. Ini buat perbandingan saja karena saya paling suka itu membuat konten itu ada prakteknya gitu, teman-teman. Biar bisa dimengerti juga, biar saya juga neranginnya tuh agak enakan. Nah, ini juga sama nih. Ada si QQ, baru saya giringkan juga, sama baru saya cabut telurnya juga. Oke. Nah, tuh. Kita tangkap. Nah, kita tes giringnya gimana. Hei, lihat teman-teman tuh.
Nah ini nggak mau nih teman-teman, sama sekali tidak mau. Nah dia blekur-blekur terus. Mungkin harus dipanasin nih, kelihatannya sepertinya harus saya kasih bekuran nih. Oh sini, kita blekurin sama ini dulu. Nah tuh ngedeket tuh. Iya, giring kan ya. Oke. Nah setelah dipanasin seperti ini tuh pasti giringnya akan meningkat. Nah oke, nanti kita simpan sini lagi, dia pasti giringnya akan berkurang. Nggak ada temennya aja tuh, di kandang dia giring nih. Kita lihat giringnya gimana. Nah bentar kita nah gimana teman-teman nih, tuh tuh nah responnya. Nah lihat teman-teman, nah tuh, nah itu si putra petir. Oke, nah ini juga sama posisinya, ada di luar gupon. Kalau di hari Senin itu biarkan untuk bercumbu teman-teman. Jadi setelah dijemur, terus biarkan di luar gupon dulu sampai sore hari. Jangan dimasukkan ke dalam gupon. Dimasukkan ke dalam guponnya setelah diberi makan dan minum di sore hari. Oke, saya tangkap. Mana nih? Ini mudah-mudahan giringnya, biar hadiahnya bisa mainan merpati kolong. Nah oke. Ini agak liar nih teman-teman. Si jambul ini agak liar, agak takut dengan manusia juga. Cuman is oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, karena nanti setelah giring dia bakalan tidak takut dengan tangan lagi. Yuk kita coba giringnya gimana. Nyobanya seperti ini. Nah tuh, lihat teman-teman. Nah ini baru bener nih giringnya, kemarin nggak bener giringnya. Jadi dia asal warna kayak gini terus ngikut. Nah tuh. Nah udah mau nih. Oke, alhamdulillah ini juga giring. Nah ini nih ada kiu-kiu. Nah tuh, semakin dipanasin semakin giring. Kalau sudah jodoh, kemarin mah giring sebelum jodoh. Waduh, giring sebelum jodoh, jadi ya giring palsu. Nah sekarang alhamdulillah udah mulai angkat giringan. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya merpati itu berbeda-beda untuk tingkat giringnya. Ada yang langsung keras giringnya, ada yang butuh waktu 2-3 hari. Jadi tergantung dari merpati itu sendiri. Jadi bukan dari jamu atau obat-obatan, bukan teman-teman. Kalaupun saya memakai obat cepet giring, ngapain juga saya proses makan waktu. Jadi ketika merpati itu baru angkat giringan di hari Kamis, nah udah aja dipukul rata. Nah teman-teman bisa lihat sendiri. Yang pertama Raja Pukul giringnya gimana. Nah terus si Playboy ini giringnya gimana. Terus nah Yu-Gi ini hilang tuh. Nah dia ada di sini tuh. Ke kandang bahkan ke sana, sering ke sana. Tuh. Nah, sedangkan tuh jambul bagus, udah menunjukkan bagus lah, angkat giringannya bagus. Di putra petir edan giringnya keras banget ya tuh. Kalau ada jamu ya udah saya kasih jamu aja semua. Pasti giringnya bakalan kayak putra petir semua. Kalau menggunakan jamu itu hanya sebagai pendongkrak stamina saja teman-teman, sebagai pemicu birahinya mengangkat atau meninggikan birahinya saja. Memang ada beberapa jamu untuk mempercepat, jadi untuk mengatasi merpati yang susah giring, lama giring. Tetapi saya sudah bagikan caranya gimana menggiringkan dengan benar. Nah caranya seperti ini teman-teman, jadi butuh proses menggiringkan tuh. Nah 1-2 hari. Nanti ini serentak nih teman-teman, di hari yang sama, nanti di hari Kamis, ini kan hari Senin. Nanti saya buatin video lagi di hari Kamis ini sudah bisa saya terbangkan semuanya.
Dan giringnya itu masih agak berbeda-beda teman-teman. Tetapi kalau betinanya lancar bertelurnya, itu saya jamin giringnya bakalan seperti ini semua. Seperti putra petir semua. Itu pasti teman-teman. Karena saya melalui proses atau step by step. Nah, jadi kalau teman-teman kalau ngelihat video-video saya itu, saya memainkan ketika merpatinya di posisi giring. Kenapa? Karena saya nggak buat tutorial. Nah, di video kali ini berhubung ada kesempatan, saya bagikan tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri si Playboy giringnya gimana ketika lagi giring kerasnya. Terus diterbangkan gimana. Ini si Playboy kalau sekarang saya terbangkan itu, waduh, ini jeleknya minta ampun teman-teman. Jadi bisa jadi nggak ke betinanya, bisa jadi kabur karena baru angkat giringan. Jadi ketika teman-teman menonton video saya itu posisi merpati dalam keadaan giring keras. Jadi nggak seperti ini. Jadi saya juga sama. Saya juga mengalami, maksudnya saya juga harus melewati merpati yang giringnya seperti ini dulu. Nanti setelah sudah beberapa hari, biasanya 2-3 hari ini giringnya semakin meningkat teman-teman tuh. Nanti jadilah seperti ini si putra petir. Nanti setelah sudah banyak mengerami telur, nah si merpatinya, nah insya Allah itu bakalan giringnya mudah seperti ini putra petir. Nah ini juga nanti nih teman-teman. Nah itu raja pukul, teman-teman lihat sendiri tuh giringnya seperti itu. Nah nanti biasanya selang 2 atau 3 hari pasti gearnya bakalan keras teman-teman. Udah pasti otomatis dengan sendirinya. Udah pasti jamin itu teman-teman. Jadi rahasianya di situ teman-teman. Tapi bukan rahasia sih. Tapi melainkan itu ada prosesnya terlebih dahulu teman-teman. Enggak semena-mena langsung jadi seperti itu, nggak bisa. Harus ada proses. Terus kalau udah kebiasaan sampai 3 kali berteluran, nah alhasil nanti bakalan seperti itu sendiri. Nah para penghobi pun sama teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya kayak penjemuran itu penting ya teman-teman untuk meningkatkan giring si merpati. Perawatan secara disiplin, nah nanti akan rubah sendiri. Nah teman-teman bisa lihat sendiri tuh si jambul nih. Dia ketika dilepas seperti itu, kalau merpati yang baru giring ya memang demikian. Nanti setelah saya tangkap itu biasanya giringnya akan berkurang. Itu udah otomatis pasti teman-teman. Karena si jambul ini belum terbiasa saya rawat, jadi belum mendapatkan perawatan khusus di sayanya ya, masih perawatan standar. Insya Allah saya akan giring keraskan nih. Tetapi ini kan untuk jangka panjang ya teman-teman, jadi saya nggak mau gegabah menggiringkan secara instan, nggak mau. Di video kemarin itu saya sempat bilang mau giring dengan cepat, cuman pas nyampe rumah saya pikir-pikir lagi, wah nantinya kalau sekedar hanya buat konten, nanti itu kedepannya si jambul ini bakalan rusak atau nggak baik. Jadi saya giringkan secara bertahap, nggak secara instan. Ada sih secara yang instan tuh ada. Cuman nanti kedepannya ketika merpati betinanya bertelur, nanti setelah teman-teman mau giringan kembali itu biasanya kesusahan. Nah saya kan nggak mau seperti itu. Ini saya mau dimainkan terus-terusan sama Adias. Nanti ketika habis istirahat nelur, terus cabut lagi, nanti giringnya bagus lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada yang instan. Kalau teman-teman ini buat apa namanya memainkan atau melatih atau ingin mengikut lombakan merpatinya, jadi nggak ada cara instan ya. Ya sejam 2 jam itu nggak bakalan baik untuk merpatinya. Saya pastikan, saya jamin itu nggak bakalan baik. Karena di sini pun senior saya itu khususnya di merpati balap, walaupun merpatinya di hari Senin sudah giringnya sudah keras nih merpatinya, dia itu beliau ini tidak memainkannya teman-teman. Untuk melatihnya tidak. Jadi beliau itu udah menjadwal. Jadi ketika hari Kamis itu baru beliau ini membawa merpatinya ke lapangan. Nah jadi seperti itu. Kalaupun beliau mau menerbangkan ya hanya pemanasan ringan saja. Tetapi setelah hari Kamis itu pasti merpatinya dilatih. Nah itu jadwalnya rutin seperti itu. Nah merpati yang mampu menerima tepaan atau menerima ujian atau latihan dari si pemilik atau owner, itulah merpati yang bakalan calon juara. Jadi ada beberapa merpati nih giringan sekarang dia giringnya bagus. Nah setelah mengerami telur itu giringnya jelek. Nah nanti dilatih pun kinerjanya kurang maksimal. Nah itu kenapa? Banyak faktor juga. Saya sudah pernah buatin videonya. Itu biasanya saya kasih sedikit ya bocoran.
biasanya dalam hal perawatan ketika mengerami telur. Jadi biasanya merpatinya kurang istirahat, mengakibatkan giringnya jelek, terus staminanya juga down atau berkurang. Kalau merpatinya kondisinya kurang fit, giringnya kurang bagus, ya nggak saya mainkan. Yang dimainkan yang menunjang saja. Tetapi harusnya merpati yang pengen jadi jawara ya harus mampu menerima tepaan dari si pemiliknya. Jadi selain giring juga dia harus mampu melewati latihan-latihan yang ditetapkan oleh si ownernya. Merpati yang terlalu kelelahan juga bakalan sulit giring juga. Jadi teman-teman itu harus pandai-pandai ya kalau memilih jamu. Boleh saja membeli jamu ya, tapi saya sarankan kalau yang misalkan kandungan atau khasiat dari jamunya yang terlalu berlebihan itu masih mending menurut saya jangan, teman-teman. Itu masuknya ke dalam kategori doping kalau yang secara instan. Nah, doping sendiri pun nggak baik. Jangankan untuk merpati, untuk manusia saja itu kurang bagus, teman-teman. Dia hanya bagus di awal, tetapi untuk jangka pendek. Nah, kalau teman-teman mau merpatinya giringnya bagus, ya lakukan seperti tutorial di video saya sebelumnya. Jadi nanti jangkanya itu panjang, jadi awet merpatinya, awet giringnya selalu bagus, stabil. Nah, seperti kayak merpati saya ini. Nah, saya juga nggak pusing ini si siapa. Nah, Kiu. Nah, Kiu giringnya tuh masih bekur-bekur karena ini baru 1 hari. Nah, sedangkan ini merpati pikan dia udah bagus giringnya. Nah, Raja Pukul merpati yang sudah ibaratnya senior ya, sudah banyak pengalaman dalam giring, bahkan giringnya jelek tuh. Jadi untuk merpati itu tingkatnya berbeda-beda, bisa jadi dari karakternya, bisa jadi dari saya salah menangani dalam perawatan ketika mengerami telur. Banyak hal, teman-teman. Jadi jangan diambil kesimpulan untuk menggiringkan merpati itu hanya cukup dengan jamu saja bisa giring dalam waktu singkat. Enggak ya, teman-teman. Jadi biar teman-teman ini paham, saya bagikan sedikit pengetahuan saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa mengerti apa yang saya ceritakan. Nah, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin sampai di sini saja video kali ini. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.